Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin kita tanyakan dulu, apakah narasumber kita dan Bapak Ketua Umum APEKNAS sudah masuk ke dalam webinar pada pagi hari ini? Selamat pagi Mbak Ulan. Pagi, Pagi Mbak Pak. Wulan. Dan Baiklah, mari kita mulai untuk webinar ini. Selamat pagi dan semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Pandi Iot dan Bapak Alberto LT Manuputi, yang akan menjadi narasumber webinar pada hari ini, Rabu 17 September 2025, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber yang luar biasa. Sebelum itu, kami APEKNAS mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami memohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK serta Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan pada webinar pagi hari ini, di mana kami APEKNAS sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutan. Seminar daring kita pada kali ini mengusung tema Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bersama APEKNAS. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Ada pembukaan, mendengarkan Mars dari APEKNAS, kata sambutan dari Ketua Umum APEKNAS, foto bersama sebagai dokumentasi, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Ini mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan Maps APEKNAS. Kepada admin, kami persilahkan untuk memutarkan videonya. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, APEKNAS jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi Ibu Pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. APEKNAS, 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 APEKNAS,
Terima kasih kepada admin. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Pandi Iot selaku Ketua Umum Apeknas. Kepada Bapak, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Ulan. Eh, terima kasih ya. Bisa mendengar suara saya, Mbak? Bisa, Pak. Ya, selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami sayangi, ya, para peserta webinar kali ini, terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati perwakilan ataupun yang boleh menghadiri dari Kementerian PUPR maupun dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu. Dan yang kami hormati para Bapak Ibu perwakilan ya dari universitas yang menjadi partner APENAS selama ini. Dan terima kasih juga untuk narasumber Pak Alberto STMT, Business Development Manager APENAS, untuk kali ini yang mengangkat tema sebagai sebuah tugas dan amanah bagi asosiasi dalam memberikan informasi seluas-luasnya kepada anggota kontraktor di mana aturan dan peraturan terkait dari pemerintah kita, ya, dari pemerintah pusat, dari kementerian maupun dari lembaga-lembaga terkait jasa konsultasi dapat kita berikan aturan peraturan hukum yang telah terbit maupun yang saat ini sudah beberapa waktu kita lakukan FG, namun kita melakukan refreshing pengetahuan daripada aturan peraturan tersebut. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kepada sponsor kami, APENAS, untuk setiap kegiatan webinar ini, baik itu dari pihak-pihak terkait lainnya yang telah kontribusi anggarannya webinar. Terima kasih. Terus untuk ISO Space yang selalu kami para kontraktor untuk terhadap manajemen sistem, baik ISO 9001 Quality Management System, baik ISO 37001 Sistem Manajemen Penyuapan atau Anti Bribery, dan saat ini juga kami mengucapkan terima kasih PES yang telah inisiasi, telah memberikan sertifikasi kepada APENAS terkait ISO 20001 informasi ISO 9001. Dan alhamdulillah puji Tuhan APENAS telah mendapatkan sertifikasi quality management dari ISO Space dan nanti berikan waktu untuk pemutaran ISO Space video daripada ISO Space. Begitu juga kami akan memberikan waktu kepada admin untuk memberitahukan bahwasanya pentingnya ketaatan daripada dokumen, ketaatan daripada sertifikasi untuk menjadi sebuah kontraktor, sebuah badan usaha yang taat hukum, taat ajas. Demikian boleh kami sampaikan. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ulan silakan diputar video ISOSpace dan SBU. Terima kasih.
Selamat datang di SSPS, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, penyusunan dan perencanaan. Dapatkan kesenjangan penyusunnya pada dan audit, integritas dan audit dengan alat yang sudah otomatis. Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO dengan Pengumuman untuk peserta webinar. Kami informasikan bahwa webinar ini telah terdaftar resmi dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat, yaitu diakui sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi. Ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesionalis Anda dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPR Nyur, Pandi Iot, STM PW. Terima kasih kepada Bapak atas Sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, izinkan kami melakukan dokumentasi bersama. Dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom. Baiklah, pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Satu, dua, tiga. Sebelum kita lanjut, ini merupakan promo dari September Ceria di bulan ini. Boleh di screenshot mungkin. Oke, baiklah, mari kita lanjut. Sebelumnya kami infokan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas BPN. Dimohon kepada seluruh peserta jangan lupa untuk subscribe. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar, webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti dari seminar online pagi ini,
yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab. Webinar ini akan dipandu oleh Bapak Albert selaku Business Development Manager Apeknas. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih untuk Ketua Umum Bappenas yang telah punya untuk saya agar menyampaikan presentasi pada pagi hari ini. Baik, saya mohon izin share screen, Mbak Ulan. Sudah nampak PPT saya, Mbak. Apakah PPT saya terlihat, Mbak Ulan? Izin, Mbak. Belum. Terdengar, Pak. Halo, Mbak Ulan, apakah PPT saya nampak? Apakah PPT saya terlihat, Mbak? Sudah, Pak, sudah terlihat jelas. Baik, Mbak. Baik, terima kasih. Di sini untuk pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu mengenai pemerintah nomor 96 tahun 2012 pelaksanaan pelayanan publik di mana tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 9 tentang pelayanan latar belakang. Latar belakang dari pembahasan atau peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelaksanaan pelayanan publik, yaitu di mana peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan juga di mana peraturan ini ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2012 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 30 Oktober tahun 2012. Mana peraturan ini ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Dr. Haji Bambang Yudhoyono. Pada definisi kunci daripada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana yang pertama pelayanan. Nah, di sini untuk pelayanan publik sendiri yaitu kegiatan serangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, warga negara penduduk Indonesia dan di mana ini mencakup pelayanan barang, jasa atau administratif. Itu merupakan daripada peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan juga yang kedua yaitu atau penyelenggara, di mana di sini setiap institusi penyelenggara negara, baik itu negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan dan hukum lain, di mana dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan. Nah, seperti itu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tentang pelayanan publik, yaitu pelayanan standar atau standar pelayanan, di mana untuk pelayanan yang digunakan sebagai pedoman pelanggaran yaitu pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Nah,
ini adalah merupakan kewajiban dan janji pelanggaran penyelenggara dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan juga yang paling utama terukur. Yang keempat yaitu maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan yaitu pelayanan tertulis. Dalam hal ini, pelayanan tertulis ini berisi tentang seluruh rincian, kewajiban, dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan itu tersendiri. Itu merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang terakhir itu misi negara. Misi negara definisi kunci ini yaitu kebijakan untuk mengatasi permasalahan itu. Nah, permasalahan tertentu seperti apa? Kegiatan tertentu atau mencapai tujuan yang berkenaan dengan dan manfaat banyak orang atau orang banyak. Seperti itu. Definisi kunci daripada pelaksanaan Undang-Undang tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kita masuk pada ruang lingkup pelayanan publik, yaitu ada pelayanan barang dan jasa publik dan pelayanan administratif. Ikut untuk di mana untuk apa sih untuk penyelenggaraan publik itu seperti institusi penyelenggara negara, seperti lembaga negara dan atau lembaga pemerintahan, tujuan untuk korporasi seperti badan usaha milik negara, usaha milik daerah atau BUMN, dan itu lembaga independen berdasarkan undang-undang lain yang menyelenggarakan publik dalam rangka pelaksanaan misi negara. Nah, berikut merupakan penyelenggara pelayanan publik untuk ruang lingkup pelayanan publik daripada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada itu sistem pelayanan terpadu. Nah, sistem pelayanan terpadu seperti apa? Nah, sistem pelayanan terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian, manajemen guna mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya. Di mana apa saja tujuan daripada sistem pelayanan terpadu? Nah, di sini ada 5 daripada tujuan sistem pelayanan terpadu, yaitu memberikan lingkungan kepastian hukum kepada masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau. Yang kelima itu memberikan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan. Karena sistem pelayanan terpadu daripada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan. Berikut merupakan jenis sistem daripada pelayanan terpadu di atas dua, yaitu untuk sistem dan sistem virtual. Nah, di sini kita sistem fisik seperti sistem pelayanan pintu. Satu pintu ini seperti apa? Nah, satu pintu ini seperti memadukan jenis pelayanan dalam satu kesatuan proses dari sampai pelayanan melalui satu pintu. Seperti juga yang kedua yaitu sistem pelayanan terpadu, sistem pelayanan terpadu satu atap. Nah, pelayanan satu atap ini merupakan memadukan pelayanan atau beberapa organisasi penyelenggara untuk menggunakan sama di suatu tempat. Nah, seperti itu. Jadi memadukan beberapa jenis pelayanan dalam beberapa organisasi penyelenggara untuk dilaksanakan bersama. Yang berikut yaitu sistem virtual. Nah, sistem virtual itu sistem pelayanan yang dilakukan dengan pelayanan secara elektronik, di mana kita lihat sekarang canggih, di mana segala sesuatunya pelayanan sudah bersifat digital atau virtual, handphone, laptop, melalui platform yang para instansi seperti itu. Jadi kita bisa akses melalui sistem-sistem yang telah pemerintah atau pemerintah yang telah menyediakan sistem-sistem tersebut atau platform tersebut, nah, sehingga memudahkan para masyarakat untuk menggunakan platform untuk sistem pelayanan terpadu tersebut.
Seperti itu. Untuk standar pelayanan di sini standar pelayanan ada tiga. Nah, untuk standar pelayanan sendiri daripada Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu tentang setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. Yang kedua yaitu penyusunan standar pelayanan harus melibatkan masyarakat dan pihak terkait. Dan juga yang ketiga yaitu rancangan standar pelayanan harus memuat komponen-komponen apa saja yang menjadi standar pelayanan yang harus disiapkan. Nah, seperti dasar hukum, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, dan sarana, prasarana, dan fasilitas. Dan juga ada kompetensi pelaksana, dan yang terakhir itu jaminan keamanan dan keselamatan daripada pelayanan itu sendiri. Seperti itu. Itu merupakan standar pelayanan daripada Undang-Undang Nomor 25. Yaitu partisipasi masyarakat. Apa saja partisipasi pelayanan publik ini? Nah, sini partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik ini yaitu ada penyelenggara wajib mengikut sertakan masyarakat penyelenggara pelayanan publik, di mana untuk membangun sistem yang adil, transparan, dan yang kedua yaitu partisipasi ini mencakup keseluruhan proses, jadi seluruh proses yang baik virtual maupun secara offline maupun online itu mencakup semua dalam partisipasi masyarakat itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu masyarakat dapat menyampaikan masukan, tanggapan, laporan, dan atau pengaduan. Jadi setiap platform yang disediakan daripada pelayanan publik tersebut, pemerintah yang sarana-sarana dalam pelayanan publik tersebut, kita bisa mereka menyediakan platform untuk kita bisa kasih masukan nih, kira-kira kita masukkan apakah kita nyaman nggak layanan publik yang disediakan oleh masyarakat atau pemerintah. Nah, itu kita dapat memberi masukan, tanggapan, laporan, atau pengaduan kepada pemerintah. Kira-kira pelayanannya publik yang mereka kasih sama kita masyarakat seperti apa? Kira-kira sudah oke atau belum? Kalau masyarakat tidak merasa nyaman, berarti melalui platform digital yang mereka sediakan kita dapat memberi masukan lewat situ. Nah, seperti itu. Nah, juga masyarakat juga bisa secara swadaya memberikan penghargaan kepada penyelenggara atau pelaksana yang memberikan pelayanan yang baik. Masyarakat, standar, jenis sistem pelayanan terpadu, pelanggaran pelayanan publik, dan juga ada ruang lingkup pelayanan, baik pelayanan barang publik, pelayanan jasa administratif, itu ada dari keseluruhan itu mempunyai ini di mana yang melanggar aturan daripada pelayanan seperti ada teguran tertulis, penurunan gaji, pembebasan jabatan, dan dengan hormat tidak tidak atas permintaan sendiri tapi permintaan pemerintah tidak hormat dari institusi tersebut dan juga izin itu merugi pada hari ini mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun tentang pelayanan publik aparatur pemerintah ada pelayanan ada juga penyelenggaraan pelayanan publik ruang lingkup pelayanan publik dan juga nah, ini untuk melaksanakan beberapa dalam Undang-Undang Nomor 2009 tentang pelayanan mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai pemerintah nomor 9 tahun 2002 tentang pelayanan publik di pengenaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Mungkin demikian untuk presentasi saya pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke admin Mbak Ulan. Terima kasih. Halo Mbak Ulan. Halo Bapak. Baik, mungkin ada pertanyaan atau masukan daripada Oh, udah. presentasi pagi hari ini. Mungkin boleh langsung di kolom chat ya. Untuk teman-teman yang hadir boleh menanyakan pertanyaan. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh diketik dalam kolom chat. Dan kami infokan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas TTN. Dimohon kepada seluruh peserta jangan lupa subscribe dan sertifikat juga materi akan kami kirimkan email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir yang kami kirimkan di kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan terbaru seputar dunia konstruksi, webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini.
Sebelum Sambil menunggu pertanyaan, kami akan mengirimkan flyer tentang promo September pada bulan ini yang masih berlaku. Baiklah, mungkin sudah tidak ada lagi untuk pertanyaan. Kita akhiri, terima kasih kepada Bapak Alberto atas pemaparan yang luar biasa. Pemaparan dan diskusi tadi memberikan wawasan yang sangat berharga yang dapat diaplikasikan dalam dunia konstruksi maupun di masyarakat. Sebelum webinar online pagi ini, kami untuk melakukan presentasi kembali. Dimohon kepada seluruh juga akan screenshot-nya. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Kami infokan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Dimohon kepada seluruh peserta jangan lupa untuk subscribe dan sertifikat juga materi akan kami kirimkan email ketika Bapak Ibu semua telah mengisi serta hadir kembali di arena yang sudah kami dalam kolom chat. Juga kami akan mengirimkan seputar dunia konstruksi, seminar, webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber serta semua peserta yang telah dengan penuh perhatian mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf tahan suasana online ini berlangsung. Terima kasih.